Pecatur putri Indonesia Syafira Devi Hervesa tampil gemilang dalam kejuaraan Asia bertajuk Asian Zone 3.3 Chess Championship 2025 di Ulaanbaatar, Mongolia, pada 23 April hingga 1 Mei 2025. Di babak terakhir atau ke-9, Syafira dengan elo rating 1983 melawan pecatur tuan rumah yang lebih diunggulkan, yakni Turmun Munzul dengan elo rating 2301. Pada video kali ini, kita akan mengulas pertandingan Syafira versus Munzul. Munzul memegang buah putih, sementara Syafira buah hitam. Munzul memulai permainan dengan melangkahkan pion di depan Raja 1 E4, dibalas Syafira dengan E5. Putih memainkan kuda F3, sementara Syafira membalas dengan kuda C6. Kemudian Munzul menjalankan gajah terang ke petak B5. Mengancam kuda hitam. Syakah teoritis pion A6 mengancam gajah lawan di petak B5. Di langkah keempat, Munzul berinisiatif menukarkan gajahnya dengan memakan kuda hitam di petak C6. Syafira menjawabnya dengan pion di E7 memakan gajah lawan di C6. Langkah ini menyebabkan pion tumpuk di lajur C. Namun kondisi itu sekaligus membuka diagonal gajah terang Syafira untuk bermanuver. Sampai di langkah keempat, kedua pecatur memainkan pembukaan Ruy Lopez Morphy Defense, Exchange Variation. Munzul, si pecatur Mongolia ini, kembali agresif dengan melangkahkan pionnya ke D4. Syafira, pecatur asal Sleman, Yogyakarta ini, meladeni lawannya dengan menjalani pion X4. Tampaknya Munzul ingin buru-buru mengajak Syafira memasuki endgame. Di langkah ke-6, Menteri Putih memakan pion D4, sekaligus mengajak pertukaran. Bukan Syafira namanya jika tidak berani. Pecatur muda ini meladeni pertukaran menteri di petak D4. Setelah pertukaran menteri, evaluation bar memperlihatkan permainan masih berimbang. Syafira mencoba menyiasati pion tumpuk di lajur C dengan melangkah satu petak ke C5 sekaligus mengancam kuda lawan. Di langkah ke-8, Syafira mulai mengembangkan gajahnya ke D7, sekaligus membuka jalan bagi rajanya untuk bersiap rokade panjang. Munzul memainkan kuda ke petak C3, juga untuk membuka kemungkinan rokade panjang. Syafira merealisasikan rencana rokade panjang di langkah ke-9. Munzul menjawab dengan gajah E3. Hitam pion G6, dengan maksud membuka akses gajah gelapnya agar lebih berkembang. Putih melangkah pion F3, hitam menjawab pion B6. Di langkah ke-12, Munzul merealisasikan rokade panjang di sayap menteri. Syafira mulai mengembangkan gajah gelap ke petak G7, sekaligus membuka diagonal yang mengancam kuda lawan di petak C3. Munzul melakukan manuver kuda ke petak D5. Syafira memainkan gajah terang ke C6 untuk berjaga-jaga. Kuda putih di E2 melompat ke petak C3 untuk menyokong kuda lainnya yang sudah nongkrong di petak center. Di langkah ke-14, Syafira mendorong benteng di samping raja untuk menjaga baris 7 di petak D7. Munzul mulai mengaktifkan benteng H1 ke petak E1. Benteng Syafira berjaga-jaga di petak center E5. Putih menjawab pion H3. Kuda hitam Syafira yang tinggal semata wayang mulai bermanuver dan mengajak pertukaran. Munzul bersedia dan mereka saling jual beli pukulan di langkah ke-17. Setelah benteng Syafira memakan kuda di E7, kuda putih lainnya kembali nongkrong di petak center D5 sambil mengancam benteng hitam di petak E7. Setelah benteng hitam kembali ke petak D7, kemenangan Syafira mulai terlihat, yakni ketika Munzul melakukan blunder gajah gelap ke petak F4 di langkah ke-19. Maksud hati Munzul ingin menyederhanakan gajah dengan saling bertukar, namun Syafira jeli melihat kesalahan fatal lawannya. Di langkah ke-19, Syafira melakukan pengorbanan benteng dengan memakan kuda putih di petak D5. Ini adalah langkah brilian sekaligus mengubah peta permainan. Evaluation bar memperlihatkan Syafira unggul telak atas Munzul. Setelah langkah ke-20, Syafira unggul 1 perwira. Pecatur berusia 17 tahun ini memiliki 1 benteng dan 2 gajah yang cukup kuat.
Sementara Munzul memiliki 2 benteng dengan posisi yang mulai kesulitan. Meski begitu, Munzul tak ingin menyerah begitu saja. Bentengnya mulai merangsek pertahanan Shafira ke petak E7 mengancam pion di F7. Shafira menjawabnya dengan menjalani benteng ke petak F8. Putih membuka ruang perlindungan bagi rajanya dengan pion B3. Shafira taktis memainkan raja ke D8, mengancam benteng putih di petak E7. Benteng putih kabur ke E4 dan mengancam gajah gelap Shafira di petak F4. Shafira menghindar dengan langkah posisional gajah ke G3. Raja putih naik ke B2. Gajah terang Shafira bermanuver ke F5 mengancam benteng Munzul di E4. Munzul mulai terdesak dan tidak punya banyak pilihan langkah. Shafira mulai menyusun serangan untuk mengepung raja lawan. Di langkah ke-27, Shafira mendorong pion ke B5. Munzul mencoba menangkis serangan dengan pion A3. Raja Shafira perlahan mulai mendekati pertahanan lawan. Munzul memundurkan rajanya ke B2 di langkah ke-29. Shafira terus mempertajam serangan dengan mengarahkan benteng untuk mengontrol lajur B. Munzul hanya bisa bertahan dengan mengutak-atik bentengnya. Shafira mulai menusuk jantung pertahanan lawan dengan memajukan pion ke C4. Munzul menolak pertukaran dan mendorong pion ke B4. Shafira menambah serangan dengan mendorong pion ke petak A5. Tak punya pilihan, Munzul memakan pion di petak A5. Gajah gelap Shafira keluar dari sarangnya ke petak E5, mengancam Raja Putih dengan skak di langkah ke-33. Munzul mendorong pion ke C2 untuk menutup ancaman gajah gelap. Selanjutnya giliran gajah terang Shafira yang ke petak D3 dan mengancam benteng putih. Benteng menghindar ke E3. Gelombang serangan hitam kembali datang lewat manuver pion ke B4. Tak ada pilihan, pion putih di A3 memakan pion B4. Shafira menghukumnya dengan manuver benteng memakan pion di petak B4. Pion putih di C3 tidak bisa memakan benteng karena terkena pin gajah gelap hitam yang mengancam diagonal Raja Putih. Belum mau menyerah, Munzul memainkan Raja A3, diikuti benteng Shafira skak di petak B3. Setelah Raja Putih menghindar dan benteng hitam bersiap melumat pion putih satu persatu, benteng Munzul memakan gajah gelap Shafira di petak D3. Shafira membalas dan memakan benteng putih dengan pion. Setelah langkah ke-41, perwira hitam semakin dominan dan bersiap menghabisi pion lawan. Akhirnya Munzul menyerah pada langkah ke-44. Jika permainan diteruskan, putih akan kehilangan banyak pion. Sementara pion 2 hitam bersiap promosi. Dengan kemenangan ini, Shafira menduduki posisi puncak di kejuaraan catur Asia zona 3.3. Hasil itu juga membawa Shafira mengantongi tiket menuju Piala Dunia Catur 2025 yang akan berlangsung di New Delhi, India, pada Oktober-November 2025.